Informasi mengenai insiden penerbangan Northwest 85 diambil dari laporan akhir yang dikeluarkan NTSB tanggal 29 Juni tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Tamara Delv di video kali ini akan membahas mengenai sejarah penerbangan Northwest 85. Northwest merupakan salah satu dari sekian banyak maskapai di dunia ini yang menggunakan pesawat Boeing 747 setiap harinya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan penerbangan Northwest 85, di mana ketika pesawat itu terbang di ketinggian 35.000 kaki di atas lautan, kedua pilotnya kehilangan kendali pesawat. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 9 Oktober 2002, Northwest 85 dengan membawa 18 orang kru dan 386 total penumpang akan terbang dengan menggunakan Queen of the Sky atau pesawat Boeing 747-400. Pesawat itu take off dari Detroit, Michigan pada pukul 14.03 siang waktu setempat menuju ke Bandara Internasional Narita, Tokyo, Jepang. Penerbangan siang hari itu awalnya normal. Seorang Kapten Junior bernama Frank Gabe dengan 11.297 total jam terbang dan First Officer Mike Fagan baru saja mengambil alih pesawat dan mengizinkan Kapten Senior bernama John Hanson dan First Officer David Smith beristirahat di kabin pribadi untuk pilot. Mereka akan kembali bertugas beberapa saat sebelum pesawat itu mendarat. Karena ini adalah penerbangan dengan jarak tempuh yang cukup lama, sekitar 13 jam, maka ada dua Kapten dan dua First Officer yang akan bergantian tugas. Sekitar pukul 5 sore waktu setempat ketika pesawat Boeing 747 itu berada di ketinggian 35.000 kaki di atas Laut Bering dan hampir setengah perjalanan menuju ke Tokyo, sesuatu terjadi. Pesawat itu tiba-tiba saja terhentak, kemudian roll ke kiri sekitar 35-40 derajat tanpa alasan yang jelas. Sesaat pilot kehilangan kontrol pesawat. Pesawat itu bergetar, autopilot dinonaktifkan, dan Kapten hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Ia menerbangkan pesawatnya secara manual. Ia menarik kolom kontrolnya dan mengarahkan ke kanan. Satu hal yang pasti dalam kondisi yang menegangkan, mesin pesawat masih aktif, namun rudder mengalami sebuah masalah. Kapten harus menjaga level penerbangannya, tapi ia kesulitan mengontrolnya. Bunyi peringatan terdengar. Dugaan pilot saat itu adalah ada kerusakan pada sistem rudder pesawat. Karena pesawat Boeing 747 ini memiliki ukuran yang besar sehingga rudder pesawat terbagi menjadi dua. Ada rudder bagian atas dan juga bagian bawah yang bergerak bersamaan. Di dalam penerbangan Northwest 85 ini, secara tiba-tiba rudder bawah berbelok ke kiri 17 derajat dan macet. Kapten harus menjaga pesawatnya agar bisa terbang lurus dan juga datar. Ia harus menggunakan pedal untuk mengatur rudder atas dan kolom kontrol untuk mengatur aileron. Tapi upaya ini tidak akan bertahan lama. Ketika Kapten sedang memperbaiki posisi pesawatnya, saat itu First Officer sedang berupaya untuk mencari solusi di buku manual Boeing 747. Namun pada kenyataannya, ia tidak dapat menemukan jawaban atas masalah penerbangannya. Perjalanan menuju ke Narita sekitar 6 jam lagi, Kapten memutuskan untuk memanggil kedua pilot yang sedang beristirahat. Nah, kedua pilot ini juga sebenarnya mengetahui kemungkinan ada masalah yang dihadapi. Kapten Frank kemudian mengatakan kepada First Officer-nya bahwa Bandara Anchorage berjarak sekitar 2 jam dari posisi pesawat itu dan ia memutuskan untuk memutar kembali pesawatnya dan mendarat di bandara tersebut. Saat itu First Officer segera diminta untuk menghubungi Menara Kontrol Anchorage dan melaporkan kondisi darurat pada penerbangan Northwest 85. Namun karena pesawat itu sedang terbang di antara dua benua, sementara itu Menara Kontrol memiliki frekuensi yang terbatas sehingga Northwest 85 sulit untuk menghubungi Bandara Anchorage. Berbeda dengan kondisi di ruang kokpit, para pilot ini sedang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan para penumpang dan juga pesawatnya. Di sisi lain, di kabin penumpang, seluruh penumpang tenang tanpa kekhawatiran apapun karena mereka tidak tahu bahwa pesawat itu sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Para penumpang kebanyakan menduga pada saat pesawat terhentak itu pesawat mengalami turbulensi karena cuaca. Kembali ke ruang kokpit, karena First Officer kesulitan menghubungi Bandara Anchorage, maka saat itu First Officer berinisiatif untuk menghubungi sebuah pesawat Northwest 19 yang terbang tidak jauh dari wilayah udara Northwest 85.
Nah, first officer ini meminta pilot dari penerbangan 19 untuk menghubungi menara kontrol Anchorage dan menginformasikan mengenai kondisi darurat penerbangan Northwest 85. Sang pilot dari Northwest 19 ini akhirnya menghubungi menara kontrol dari Bandara Anchorage dan juga mengatakan bahwa penerbangan Northwest 85 ini akan melakukan pendaratan darurat dikarenakan rudder yang macet. Kapten John Hansen akhirnya masuk ke ruang kokpit. Ia menanyakan mengenai masalah yang dihadapi oleh penerbangannya dan ia dijelaskan bahwa tiba-tiba saja rudder bawah berbelok ke kiri 17 derajat. Saat itu posisi pesawatnya akan kembali ke Bandara Anchorage untuk melakukan pendaratan darurat. Kapten Frank hampir kehilangan kendalinya pada kolom kontrol. Hal ini baru terjadi pertama kalinya, bahkan para pilot tidak dilatih untuk menanggulangi masalah penerbangan semacam ini. Manual book juga tidak memberikan solusi untuk masalah tersebut. Saat itu Kapten John menawarkan kepada Kapten Frank untuk bertukar posisi. Nah, Kapten Frank lantas langsung mengiyakan pernyataan dari Kapten John. Saat itu kontrol dari Kapten diberikan dulu kepada First Officer, sementara Kapten Frank pindah posisi duduk. Duduklah Kapten Johnson dan saat itu kendali diberikan kepada Kapten Johnson. Menurut keterangan dari Kapten Johnson yang aku kutip dari Air Crash Investigation, ia menyebutkan bahwa ia tidak pernah menduga ketika memegang kolom kontrol ternyata kolom kontrolnya ini sangat-sangat berat, membutuhkan tenaga yang sangat kuat untuk bisa membelokkannya ke kanan. Saat itu para pilot tidak mengetahui sejauh apa kerusakan yang dialami oleh rudder pesawat Boeing 747 yang sedang diterbangkannya. Tapi mereka memiliki satu kekhawatiran, jika ruddernya mengalami kerusakan bisa saja kontrol pesawat yang lainnya juga ikut rusak. Sehingga para pilot ini merasa bertanggung jawab untuk mengatakan kepada para penumpang mengenai kondisi penerbangannya. Kapten Frank akhirnya menawarkan diri untuk memberikan pengumuman langsung kepada seluruh penumpang. Ia akhirnya keluar dari ruang kokpit dan memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang bahwa para pilot di penerbangan itu sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam penerbangannya. Ia juga mengatakan kepada seluruh penumpang jangan panik dan dimohon kerjasamanya. Kondisi kabin yang saat itu awalnya sepi tanpa kekhawatiran tiba-tiba saja berubah. Semua penumpang menjadi panik dan mereka mulai melihat ke sekeliling pesawat. Di sanalah mulai terdengar suara-suara tangisan ketakutan para penumpang. Kapten John Hansen sendiri merupakan instruktur penerbangan pada pesawat Boeing 747. Namun dalam hal ini ia juga kebingungan apa sebenarnya masalah dalam penerbangannya dan bagaimana solusinya. Kapten John akhirnya meminta kepada first officer-nya dengan high frekuensi untuk menghubungi sistem operation center di Minnesota. Namun sebelum terhubung dengan sistem operation center, pesawat tiba-tiba saja bergetar dengan sangat kuat. Maka keputusan Kapten John saat itu adalah untuk menurunkan ketinggian ke 28.000 kaki secara perlahan. Jumbo jet itu akhirnya turun ke ketinggian 28.000 kaki dan pesawat mulai stabil. Selain masalah pada sistem kontrol pesawat, sebuah masalah lain muncul karena tangan dan kaki dari Kapten John bekerja dengan sangat keras untuk menahan kolom kontrol dan juga menginjak pedal rudder. Tangan dan kakinya mulai kram. Pada saat itu, Kapten John memberikan kontrol penerbangan kepada first officer sementara ia beristirahat. Sistem Operation Center di Minnesota ini akhirnya berhasil menghubungkan penerbangan Northwest 85 dengan salah seorang instruktur penerbangan Boeing 747 bernama Kapten John Doherty. Saat itu semua pilot berusaha untuk berdamai dengan masalah dan mencari solusinya. Semua pilot di pesawat tahu mereka sedang dihadapkan pada sebuah masalah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun telah terhubung dengan salah seorang instruktur penerbangan Boeing 747, tapi penerbangan 85 ini belum berhasil terhubung dengan Bandara Anchorage. Namun semua pilot itu tidak putus asa. Mereka bekerja sama untuk hasil yang baik, yaitu menyelamatkan banyak nyawa penumpangnya. Setelah terbang dalam kondisi yang menegangkan dan juga melelahkan, akhirnya para pilot ini bisa terhubung dengan menara kontrol di Bandara Anchorage. First officer akhirnya mengumumkan kondisi darurat di dalam penerbangan Northwest 85 dan juga meminta runway. Saat itu kemudian masuk sebuah instruksi dari controller agar pesawat mendarat di runway 6R approach ILS. Namun ternyata ada kekhawatiran lain dari Kapten John.
Bandara Anchorage sendiri berada di antara pegunungan, sehingga ia jelas tidak boleh salah untuk mendaratkan pesawatnya. Ia tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Untuk mengetahui apakah pesawatnya akan mendarat dengan aman sesuai dengan saran dari Captain Doherty, akhirnya Captain John ini mencoba untuk mengkonfigurasi pesawat untuk pendaratan. Meskipun saat itu jarak antara pesawat dengan Bandara Anchorage sekitar 40 menit lagi. Ketika Captain mencoba untuk mengkonfigurasi pesawatnya untuk pendaratan, semuanya nampak normal. Namun Captain akhirnya memutuskan untuk turun ke ketinggian 14.000 kaki, di mana ketinggian itu merupakan ketinggian aman untuk Captain. Captain lantas menginstruksikan first officer-nya untuk meminta izin kepada controller Bandara Anchorage untuk turun ke ketinggian 14.000 kaki. Namun saat itu permintaannya ditolak. Permintaan Captain saat itu ditolak karena traffic. Nah, menara kontrol khawatir apabila pesawat itu bertabrakan dengan pesawat lain di ketinggian 14.000 kaki. Lantas saat itu Captain langsung mengambil alih komunikasi dan mengatakan ini adalah permintaan darurat dari pesawat Northwest 85. Maka saat itu controller langsung mengizinkan Northwest 85 untuk turun ke ketinggian 14.000 kaki dan pesawat-pesawat lain diminta untuk menjaga jarak. Dengan perlahan, jumbo jet itu mulai turun ke ketinggian 14.000 kaki. Semuanya nampak normal. Flaps diatur, roda pendaratan mulai diturunkan, dan semuanya sesuai dengan harapan. Namun lagi-lagi kontrol diberikan kepada first officer. Atas saran dari Captain Doherty, akhirnya kecepatan pesawat ini ditambah agar posisi pesawat ini kembali stabil. Sementara itu, Captain Frank memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang agar mereka bersiap dengan pendaratan darurat. Kemungkinan pesawat ini akan mengalami hard landing. Sementara itu di ruang kokpit, ketiga pilot dan pilot bantuan ini terus berdiskusi mengenai proses pendaratan. Karena dari semua pilot tidak ada yang mengetahui apakah pesawat itu akan aman sebelum pendaratan atau bahkan setelah pendaratan sekalipun. Captain John berdoa, lalu ia mengambil alih kontrol penerbangan dan meminta agar daya mesin kiri pesawat ditambah atau ditingkatkan dan mengurangi daya mesin sebelah kanan. Hal ini membantu pesawat berada di posisi lurus. Saat para pilot dari Northwest 85 ini berjuang antara hidup dan mati, saat itulah layanan kedaruratan di Bandara Anchorage sedang bersiap menempati posisi mereka dan standby untuk menunggu kedatangan sebuah jumbo jet dalam pendaratan daruratnya. Para penumpang mulai bersiap untuk pendaratan darurat. Mereka mengencangkan sabuk keselamatan, melepas perhiasan, kacamata atau barang-barang yang berbahaya pada saat proses evakuasi nanti. Dan saat-saat krisis dimulai dalam hitungan detik, hanya doa terbaik yang bisa menemani usaha dan perjuangan para pilot di pesawat itu. Izin pendaratan telah diberikan oleh Menara Kontrol Anchorage. Bahkan petugas Menara Kontrol Anchorage itu menjadi saksi ketika roda pendaratan dari pesawat Boeing 747 itu mulai menyentuh runway. Kondisi pesawat pada saat itu masih belum aman karena pesawat masih terlalu cepat pada saat meluncur di runway. Beberapa kali upaya pengereman dilakukan dan akhirnya pesawat mulai melambat. Dan setelah itu pesawat berhenti di tengah runway. Pesawat itu berhenti pada pukul 17.40 sore waktu setempat, diiringi dengan beberapa layanan kedaruratan yang segera menuju ke sebuah pesawat Boeing 747 yang baru saja berhenti di runway. Setelah penerbangan yang sangat menegangkan di ketinggian 35.000 kaki, 404 total penumpang di dalam pesawat itu dinyatakan selamat tanpa luka. Seketika perasaan lega yang luar biasa dirasakan oleh kru kokpit. Semua kru kokpit akhirnya bisa tersenyum dan bersyukur mereka berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Kita akan beralih ke investigasi untuk menemukan jawaban kenapa Northwest 85 ini harus melakukan pendaratan darurat. Apa yang rusak? Apa yang salah dari penerbangan ini? NTSB langsung menuju ke lokasi tempat pendaratan darurat Northwest 85. Mereka telah mengetahui bahwa radar bagian bawah dari pesawat Boeing 747 itu macet, maka fokus mereka adalah pada bagian ekor atau bagian belakang pesawat. Pada saat proses penyelidikan itu, mereka melihat adanya cairan hidrolik yang bocor dari bagian belakang pesawat. Maka kemudian panel di bagian ekor pesawat itu dibuka. Saat itu investigator menemukan
PCM atau Power Control Module di bagian belakang pesawat. Nah, ada sesuatu yang aneh dengan PCM tersebut. Mengutip dari Aircraft Investigation, PCM itu sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik untuk menggerakkan rudder bagian atas ataupun bagian bawah. Ternyata pada saat investigator mengeluarkan PCM tersebut, mereka melihat adanya sambungan yang retak dan telah terlepas. Nah, sambungan itu diperiksa dan mereka melihat adanya retakan-retakan yang disebabkan karena kelelahan logam. Tim investigasi melakukan penyelidikan mengenai alasan dari retaknya bagian sambungan pada PCM ini, tapi mereka tidak menemukan alasan retakan-retakan tersebut bisa terjadi di bagian PCM. Meskipun mereka telah meminta bantuan pada ahli-ahli dari NTSB ataupun meminta bantuan pada pabrikan pesawat, tapi pada intinya NTSB tidak pernah menemukan jawaban penyebab dari kelelahan logam tersebut. Namun NTSB menyimpulkan bahwa insiden yang terjadi pada penerbangan Northwest 85 ini jelas disebabkan karena ada sambungan PCM yang terlepas sehingga aliran hidroliknya terhenti dan membuat rudder bagian bawah itu macet. Karena tidak diketahui alasan kelelahan logam pada PCM itu, akhirnya Boeing mengeluarkan Alert Service Bulletin tertanggal 24 Juli 2003 dan merekomendasikan agar operator Boeing 747 melakukan inspeksi ultrasonik terhadap PCM rudder atas maupun bawah secara berkala untuk meminimalisir insiden pada penerbangan berikutnya. Salah satu yang disoroti dari insiden penerbangan 85 adalah kekompakan para pilot untuk menyelamatkan penerbangannya. Mereka dianggap sangat luar biasa dari segi pembagian tugas, inisiatif, bahkan pemecahan masalah yang dilakukan dengan baik. Setelah insiden yang dialami oleh Northwest 85 pada Januari 2004, seluruh kru pesawatnya mendapatkan Superior Airmanship Award. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan Northwest 85. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tragedi penerbangan yang terjadi. Hai halo Delvers, ini saatnya aku seperti biasa untuk langsung bacain 3 komen kalian ya. Yang pertama adalah dari Kak Habibah Nur. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Ini Kak Nur Aceh yang tinggal di Pakistan. Kakak sangat serius dalam menonton video Tamara, apalagi kalau lagi makan, sampai diem dulu mulutnya sebab sangat tegang. Semoga lancar terus ya, bacakanlah sekali-kali komen kakak. Waduh Kak Nur dari Pakistan, terima kasih udah sering nonton video aku. Sehat dan sukses selalu ya Kak di sana, amin. Kemudian yang berikutnya dari Kak Telekona. Selesai sholat maghrib terus saja nonton konten Kak Tamara. Salam dari Malaysia. Halo, salam kenal juga dari aku ya. Kemudian yang terakhir adalah dari channel Bobe Bobe ini. Malaysia tak sebut Kak, ramai juga penonton dari Malaysia Kak. Waduh, terima kasih banyak teman-teman di Malaysia, Delvers Malaysia. Terima kasih ya, dan terima kasih juga kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan aku pengen tahu komen kalian mengenai upaya penyelamatan dari keempat pilot di penerbangan Northwest 85 ini. Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.